A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 170 sampai 176. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum," dan apabila dikatakan kepada mereka. Maksud mereka ini siapa? Orang-orang kafir. Waktu itu kafir Mekah ya. Ittabi'u, ikutilah kalian semua ma anzalallah, apa yang telah Allah turunkan. Ya, apa yang Allah turunkan ikuti. Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u, kami tidak mengikuti ma alfaina, apa yang kami dapati alaihi atasnya abaana, bapak-bapak leluhur-leluhur kami. Awalau kana abahum, meskipun adanya bapak-bapak leluhur kami, mereka itu la yaqilun, tidak berakal, tidak mengetahui syai'an sedikit pun tentang masalah agama, wala yahtadun, dan mereka pun sedikit pun tidak mendapatkan hidayah Allah. Ayat ini asbabun nuzul dulu kita lihat. Menurut Ibnu Abbas, saat Rasulullah mengajak orang-orang Yahudi untuk masuk Islam, di antaranya Rabi bin Huraimalah, Malik bin Auf. Lalu ia menjawab, kami hanya ingin mengikuti apa yang kami pahami dari bapak kami, dari leluhur-leluhur kami, kakek kami. Sebab kata mereka, mereka itu lebih pandai, lebih cerdas, lebih mulia daripada kami. Karena itu Allah turunkan ayat ini. Itu awalnya. Mari kita lihat tafsir Jalalain ya, karang oleh Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahali. Ya, beliau mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang ketika orang-orang kafir, ya, orang kafir Mekah waktu itu ya, ikutilah apa yang Allah turunkan. Apa itu? Minat tauhid wa tahlil wa thayyibat, dari tauhid, dari yang baik-baik, ikuti. Lalu mereka mengatakan, qalu la bal nattabi, kami tidak akan mengikuti apa yang kami dapati, dari kakek kami, leluhur kami. Nggak ada ini. Kami hanya menyembah patung. Bapak kami, kakek kami hanya menyembah berhala. Ya kan? Diharamkan onta yang dipotong telinganya, onta yang tidak boleh dimanfaatkan, dibiarkan lepas hingga mati sendiri. Itu tuh. Artinya mereka melakukan sesuatu tindakan tanpa dasar hukumnya, hanya mengikuti tradisi bapaknya, hanya mengikuti tradisi kakek-kakeknya. Jadi mereka mengikuti sesuatu yang tanpa ilmu. Makanya di Al-Quran, di ayat ini, ya apakah laukana, apakah jika mereka mengikuti walaupun itu urusan tanpa ilmu pengetahuan, la yaqilun syai'an, yang mereka tidak tahu sedikit pun, tidak ada pengetahuan sedikit pun, wala yahtadun, maka mereka tidak mendapatkan petunjuk ilal haq, ya, kepada kebenaran. Nah, jadi ayat ini menjelaskan tentang orang-orang kafir, kaum musyrikin, yang diperintahkan Allah untuk mengikuti yang Allah turunkan melalui Rasulullah SAW, ya, agar meninggalkan perbuatan yang sesat, ya, menyembah patung berhala, ya, mengikuti petunjuk Allah. Ya, nah sekarang lagi ramai ini, lagi viral di dunia medsos itu. Jadi ternyata para pemimpin negara itu, jadi dia mengikuti
seorang yang predator. Predator ya. Predator ini artinya dia melakukan tindakan seks kepada anak-anak kecil. Lalu dia membunuh bayi-bayi dan dimakan dagingnya. Dan itu dilakukan hampir seluruh pejabat-pejabat yang pro Israel. Ya, nama-namanya disebut. Dan juga ada pejabat Indonesia. Auzubillah. Jadi ada sebuah pulau di Amerika sana khusus itu orang kaya yang ada semua pesta seks, pesta minuman, pokoknya menghalalkan segala cara lah. Ya, makan daging manusia dan sebagainya, bayi-bayi. Itu ada tuh. Sekarang lagi terbongkar tuh dokumennya, lagi rame ini. Nah, itu akhirnya ketahuan juga kan. Ini sama aja menyembah Tuhan selain Allah. Jadi mereka itu penyembah setan. Baal itu sama juga penyembah Dajjal. Dajjal kecil ini sekarang lahir nih. Sebelum kiamat kubro, Dajjal yang besar. Nauzubillah. Dan ternyata para pemimpin itu satu aliran gitu. Yang mereka itu Israel ya, Israel tuh sama aja kaum mereka itu ya. Nah, ini ya. Allah Akbar, nauzubillah min zalik. Jadi terkekang gitu. Kalau itu dibongkar, itu pemimpin ketahuan nih. Dan hampir banyak pemimpin negara-negara power itu ternyata penyembah setan. Intinya memang selain menyembah Allah itu pasti penyembah iblis, penyembah setan tanpa ia sadari. Sama zaman dulu juga. Zaman dulu namanya patung, zaman sekarang ya macam-macam. Ada setan, ada dajjal, ada seks, ada uang ya, harta, jabatan itu jadi sebagai tuhannya. Ya, itu jawaban mereka tuh. Orang-orang kafir itu begitu, jawabannya sama dengan jawaban orang-orang sekarang, orang kafir sekarang. Makanya di ayat selanjutnya dalam ayat yang ke-170 Allah memberikan perumpamaan orang-orang kafir itu seperti apa? Wa masalul ladzina kafaru kamasil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Perumpamaan orang-orang kafir seperti perumpamaan alladzian iku, orang yang memanggil, orang yang teriak, bima la yasma'u, kepada orang yang tidak bisa mendengar, illa duaan, kecuali suara-suara wanidaan, baik suara kecil ataupun suara yang keras. Summun bukmun, mereka itu tuli, budek, bisu, umyun, buta, fahum, mereka itu la yakilun, mereka tidak berakal. Ya. Jadi inilah orang-orang kafir. Dan harus diingat ayat ini bukan hanya terjadi di zaman Nabi, zaman sekarang juga sudah ada. Orang kafir itu begitu. Orang yang tidak menyembah Allah, yang orang-orang kafir itu perumpamaannya seperti orang yang memanggil binatang ya, tapi nggak bisa mendengar, baik suaranya suara yang keras ataupun suara yang lembut, nama juga binatang. Ya, binatang itu ya begitu. Ya, binatang itu adalah tuli, bisu, buta. Artinya walaupun diberikan nasihat, walaupun diberikan mau'izoh, dalam tafsir jalan al-mau'izoh, mereka tetap buta, tuli, bisu, buta. Summum, bukmun, umyun. Begitu Pak. Inilah orang-orang yang sudah kafir, orang-orang yang sudah tertutup mata hatinya. Mereka tenggelam dalam kesesatan, dalam kesewenang-wenangan, dalam kebodohan. Ya, seperti binatang gembala yang tidak paham, tidak mengerti ketika dikatakan oleh para pengembalanya. Tidak paham dia. Ngomong apa itu penggembala? Nggak ngerti itu. Ya. Mereka tidak dapat mendengar kebenaran, mereka tidak mengatakan kebenaran, mereka tidak dapat melihat jalan menuju kebenaran. Summun itu artinya mereka budek,
tuli dari mendengar kebenaran. Umyun, bukmun, ya, ya, bisu, tidak bisa ngomong dalam pengertian ngomong kebaikan. Umyun, dan mereka tidak juga melihat jalan kebenaran. Dan intinya adalah fahum la yaqilun, mereka itu tidak berakal, tidak paham, tidak mengerti. Itulah orang-orang kafir. Jadi di zaman Nabi sampai akhir zaman, orang kafir itu pada dasarnya adalah sumun, bukmun, umyun. Nah, la yaqilun. Mereka itu orang kafir itu begitu, Pak. Ya, makanya kita hanya menyampaikan yang hak, Allah yang memberikan hidayah. Kita hanya berusaha berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Ketika dia tidak mau, itu urusannya. Ya, karena orang kafir itu begitu. Kecuali Allah kalau berikan titik hidayah, itu lain ya. Kalau hidayah udah turun kepadanya, walaupun dia pendeta sekalipun, dia sadar dan dia masuk Islam, itulah hidayah Allah. Ya, ini gambaran orang kafir seperti binatang yang dipanggil oleh pengembalanya, nggak bisa mendengar, nggak bisa paham, nggak bisa dimengerti. Sumun, bukmun, umyun. Itu keadaan orang kafir sampai akhir zaman sama. Kemudian ayat 172. Ini kepada orang beriman ya. Ini, judulnya ini kepada perintah Allah kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba Allah yang beriman. Kulu, makanlah oleh kalian min thayyibatin, dari yang baik-baik. Maksudnya halalan, dari yang halal, dari yang baik. Halalatun, nah, atau halalatin dalam tafsir Jalalain. Yang dimaksud adalah makanlah yang halal-halal. Ma razaqnahum, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian, yang kami berikan rezeki kepada kalian. Washkurulillah, bersyukurlah kalian kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya kepada Allah menyembah, hanya kepada Allah taat. Jadi hari ini ayat 172 ini perintah Allah kepada orang yang beriman untuk makan itu dari yang thayyibat, dari yang halalan, dari yang baik, halal dan baik, dari halalan, dari yang halal. Baik halal zatnya ataupun halal cara mencarinya. Ya, ini penting, Pak. Halal zatnya, halal cara mencarinya. Kalau zatnya halal, maksudnya bukan babi, bukan binatang yang menjijikan, bukan khamr, minuman keras, alkohol, itu namanya halal zatnya. Kalau halal cara mencarinya, bukan korupsi, bukan menipu, bukan riba, bukan zolim, bukan merampok, bukan. Jadi benar-benar dengan cara yang benar. Jadi halal itu adalah halal zat dan halal cara mencarinya. Kenapa seperti itu? Karena dalam sebuah hadis, dalam hadis arba'in misalnya, dalam kitab sahihnya Imam Muslim, riwayat Imam Turmuji, ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa inna amral mu'minin bima amara bil mursalin. Sesungguhnya Allah merintahkan kepada orang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada Rasul. Jadi Ibnu Katsir mengutip hadis ini, Pak, ketika menjelaskan ayat surah Al-Baqarah 172. Summa jakarozul, kemudian Rasulullah itu menceritakan ada seseorang yutilus safar, ya, yang melakukan perjalanan yang sangat jauh. As'asa wa akbar, rambutnya kusut, pakaiannya berdebu. Karena waktu itu kalau di Arab, orang kan dengan kendaraan kuda, misalnya onta atau jalan kaki, debunya itu luar biasa. Rambutnya kusut, pakaiannya debu. Ya, menandakan orang ini bekas perjalanan jauh. Ya mudu yadahi. Kemudian orang ini mengangkat kedua tangannya ilas sama, ke langit, artinya doa.
Ya Rob, ya Rob, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berdoa nih. Perjalanan jauh, rambut kusut, berdebu, lalu dia berdoa, mengangkat tangan ke langit. Wa mat'amahu haramun, wa masrabu haramun, wa malbas haramun. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Semuanya dalam diri itu haram. Makannya, minumnya, pakaiannya haram. Apa kata Nabi? Wa gudiya bil haram fa'ana yustajabu lizalik. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan karena sesemuanya dari yang haram. Dia dibesarkan, dikenyangkan dari yang haram. Bagaimana doa dikabulkan? Dalam hadis lain, man akala lukmata min haram lam tuqbal salatu arba'ina lailah. Siapa yang memakan sesuap dari yang haram, Allah tidak terima ibadahnya 40 hari 4 malam. Bayangan Pak, sesuap. Makan lontong berapa suap? 3-4 kali suap. Berarti kalau lontong saja dari yang haram, berapa hari ibadah kita nggak diterima? 4 dikali 3, 120 hari nggak diterima tuh. Baru makan lontong. Nah kalau misalnya korupsi sampai miliaran, triliunan, berapa puluh ratus tahun dia ibadahnya nggak diterima. Nauzubillahi min zalik. Doanya tidak dikabulkan walaupun dia menangis minta kepada Allah di depan multajam, depan Ka'bah dengan pakaian ihram. Labaik Allahumma labaik. Apa kata Allah? La labaik, la sadaik. Ya, tidak mungkin doanya dikabulkan. Ya, ini kata Rasulullah ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, pentingnya kita makan yang halal. Ma razaqnakum, apa yang kami berikan rezeki kepada kalian. Artinya Allah memberikan rezeki, nikmati yang halal itu. Ya, yang halal itu. Kemudian setelah kita menikmati makanan yang halal, apa yang Allah perintahkan? Waskurulillah, bersyukurlah kalian kepada Allah. Syukuri apa yang kita makan, bersyukur atas nikmat Allah. Dengan makan, dengan minum kita sehat, kita bisa hidup, kita bisa beribadah, kita bisa amal soleh. Jadi makanan itu dalam rangka amal soleh. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya kepada Allah menyembah Allah. Itulah pentingnya. Nah, bagaimana ayat selanjutnya? Apa yang diharamkan? Nah, ini ayat selanjutnya yang diharamkan itu apa saja? Innama harrama alaikumul maitata. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian semuanya al-maitata. Pertama yang diharamkan adalah bangkai. Bangkai binatang. Waddama, yang kedua darah. Walamal hinzir, yang ketiga daging babi. Daging babi ini jelas nih ya dalam Al-Qur'an ayat 173, daging babi. Yang keempat, wa ma uhilla bila ghairillah, apa yang disembelih bukan selain nama Allah. Maksudnya menyembelih tidak menyebut bismillah, hanya menyebut siapa begitu binatangnya. Itu juga haram. Tetapi Allah berikan catatan di sini. Pamaniturra, barang siapa terpaksa makan babi, terpaksa makan bangkai, terpaksa makan darah, terpaksa ghairu bagin, tanpa dia menginginkan. Kalau dia nggak makan mati. Wala adin, dan tidak melampaui batas, fala ismale, maka tidak ada dosa baginya. Ya, innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mari kita lihat tafsirnya. Ya, apa maksud ayat 173 ini? Yaitu Allah mengharamkan ya bagi kalian semua binatang-binatang. Yang pertama al-maitata, bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai itu adalah hewan yang tidak disembelih melalui Islam syariat. Ya, kecuali ada bangkai yang dihalalkan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bangkai yang dihalalkan itu ada dua. Pertama bangkai ikan, yang kedua bangkai belalang. Ikan belalang itu bangkai, dia mati tapi halal hukumnya dikonsumsi. Hanya ini saja. Ya, jadi ikan walaupun mati 2 hari kita konsumsi halal boleh. Ya, kemudian belalang itu di daerah Jawa itu ada balang apa gitu, balang hutan. Itu Pak katanya nikmatnya seperti daging udang katanya. Saya juga belum pernah makan belalang ya. Tapi halal itu Pak, halal. Jadi jangan, tapi kita harus bisa milih ya. Belalang seperti apa? Sebab nanti khawatir racun gitu. Itu jadi haram. Mungkin begitulah. Balang yang di hutan itu di Jawa itu katanya dijual belikan tuh Pak. Jadi kalau ketika lagi musim tuh begitu banyaknya balang. Lalu dijual di pinggir jalan. Oh, katanya nikmatnya luar biasa itu. Kalau digoreng pun nikmat, di sate juga apalagi. Nah, itu enak katanya. Nggak tahu, saya belum pernah ngerasain tuh. Artinya halal ya. Halal tuh binatang, dua binatang. Selain itu, ya bangkai itu adalah haram. Misalnya nih, kita pengen makan paha kambing. Lalu pahanya dipotong. Kambingnya nggak disembelih. Haram tuh paha. Misalnya kan, pengen pahanya doang dipotong. Ya, dipotong tuh. Sedangkan dia nggak mati itu. Ya karena nggak disembelih gitu ya, dipotong kakinya satu. Wah, haram tuh ya. Nggak bisa begitu Pak. Pengen makan ayam pahanya doang gitu kan, kita potong pahanya doang, kakinya, sedangkan ayamnya tidak disembelih. Haram, itu namanya bangkai. Pokoknya semua bangkai kecuali tadi ikan dan belalang hukumnya haram. Yang kedua, ini juga dijelaskan dalam tafsir Jalalain. Jadi binatang as-samak wal jarad, jadi binatang bangkai yang halal, ikan dan belalang. Kemudian yang kedua, waddama, darah. Apa ini darah? Darah itu artinya yang keluar ketika disembelih. Ya, yang keluar al-masfuh kama, sebagaimana yang dijelaskan adalah yang keluar ketika disembelih itu ditaruh di wadah, dikeringkan. Namanya apa tuh? Namanya marus ya. Marus misalnya, marus tuh. Ya. Katanya tuh hampir sama dengan ati. Enaknya katanya sih, wallahu alam. Tapi haram itu Pak. Misalnya orang lagi sembelih nih Idul Adha ya. Lalu darahnya ditaruh di wadah, disimpan, dikeringkan, dipotong-potong seperti hati, dikonsumsi, haram itu ya. Kenapa? Ya darah. Sama aja makan darah. Apakah itu dari kurban kah, dari sembelih ayam kah? Ya itu darah itu haram hukumnya. Ya seperti pampir itu ya. Pampir kan makan darah ya, minum darah. Ya. Wallahu alam. Benar nggak tuh pampir makan darah ya? Ya katanya gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga walamal hinzir, daging babi. Daging babi. Walaupun misalnya ada babi yang kawin sama kambing misalnya. Misalnya kawin silang, babi kawin dengan kambing, lahir tuh. Haram hukumnya Pak. Nggak bisa begitu. Ya, seluruh baik itu dagingnya, kemudian tulangnya, kemudian kulitnya, lemaknya, seluruh yang ada urusan dengan babi hukumnya haram. Kenapa? Karena pasti ya, semua yang diharapkan Allah memberikan mudarat baik pada diri orang yang konsumsi ya ataupun nanti di akhirat. Di dunia pun ketahuan Pak, semua yang haram ini pasti memberikan mudarat. Apakah penyakit? Dulu ada tuh orang yang dioperasi kepalanya di Eropa karena banyak cacing pita berseliweran di otaknya. Kenapa bisa begitu? Karena setiap hari dia konsumsi babi. Kalau nggak makan babi kata nggak bisa makan dia, karena sudah ketagihan daging babi itu. Ya itu ada di Eropa tuh, dioperasi sampai otaknya, sampai nggak mati Pak. Ya
cacing pita di babi itu walaupun diolah dengan berapa cc misalnya panas apinya, airnya, itu tidak bisa mematikan babi itu. Nah sekarang ada katanya, ini nauzubillah benar atau tidak, ketika orang melaksanakan ibadah haji umroh itu kan disuntik, divaksin meningitis, katanya benar atau tidak bisa dikoreksi lagi ya, itu vaksinnya itu dari babi katanya. Nauzubillah. Nah kalau itu terjadi berarti orang yang nggak bisa terima ibadahnya, yang dosa ya yang memberikan kebijakan itu ya, benar atau tidak wallahu alam. Ini itu ada yang begitu, vaksinnya dari babi, Pak. Ya, makanya hati-hati itu ya. Kemudian koas tuh, koas apa kalau orang ngecat tuh. Lalu koasnya ini dijadikan buat bakar ikan, bakar jagung, buat bakar daging ayam. Itu koas yang mengandung babi, akhirnya daging ayam jadi babi itu. Ada itu Pak. Makanya hati-hati itu ada merek-merek tertentu. Tanpa sadar juga banyak merek-merek makanan, minuman mengandung unsur babi. Ada kodenya tuh. Nah, makanya sekarang sih medsos ini, nah ilmunya begitu. Maka harus diteliti itu apakah binatang apa namanya makanan kaleng ini, makanan mie ini ya mengandung babi atau tidak. Bahkan mie katanya nih mie Korea atau mie yang impor itu minyaknya itu mengandung babi, Pak. Makanya hati-hati nih yang generasi Z ini ya. Ya Gen Z ini hati-hati, harus diteliti dulu. Sekarang bisa ada kode-kode yang menunjukkan mengandung babi. Nah, haram tuh. Bahkan ada dulu ya bakso mengandung babi. Itu katanya luar biasa. Larisnya itu tukang bakso. Ternyata dia memberikan apa? Unsur daging babi supaya nikmat, supaya lezat katanya. Oh, itu yang makan itu Pak orang-orang Islam semua di Bandung tuh. Udah digerebek tuh ya. Nauzubillahi min zalik. Ya. Jadi hati-hati ya, ini haram. Haram itu murka Allah. Haram daging babi. Yang kemudian yang keempat, wa ma uila bi lagairillah. Apa-apa yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Artinya ketika menyembelih tidak menyebut bismillah. Kalau dulu zaman jahiliyah, jadi menyembelih kambing, menyembelih onta, menyembelih sapi itu untuk berhala-berhala yang disembah. Nah itu binatang-binatang yang disembah itu. Ya. Tetapi pamaniturro, siapa orang yang terpaksa ya misalnya dalam kondisi darurat, ya misalnya lagi perang di Sudan, di mana di Suriah, nah kan makanan tidak ada, hanya binatang-binatang yang haram. Kalau dia tidak makan dia mati, maka boleh ya goiro bagin, dia tidak mau wala adin tapi tidak melampaui batas, fala ismalai, maka tidak ada dosa bagi orang memakannya selama tidak melebihi batas. Misalnya ketika perang nggak ada makanan, hanya daging babi, banyak babi liar, dia bunuh, dia konsumsi, kalau dia tidak makan dia mati, terpaksa halal, tidak ada dosa. Iya, misalnya gitu ya. Kalau itu terjadi kan bisa terjadi. Dulu di Suriah tuh ketika Bashar Assad itu menguasai Suriah, ya banyak orang-orang Islam itu makan daging kucing, tikus. Kenapa? Kalau dia tidak makan dia mati, terpaksa jadi halal, terpaksa jadi halal ya, itu lain terpaksa. Kalau dia tidak makan mati, maka ini tidak dosa. Innallaha ghafurun, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Kemudian ayat selanjutnya, innal ladzina yaktumuna ma anzalallah, sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang Allah telah turunkan, minal kitab, dari kitab, wa yastaluna bisaman, dan dia menjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Ini yang pernah dilakukan para pendeta menyembunyikan ayat Allah, misalnya Taurat, Injil,
Apa yang disembunyikan tentang Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad? Disembunyikan tuh ayatnya, bahkan dihapus ayat itu. Di Injil juga begitu, di Taurat disuruh. Kemudian kenapa dia melakukan itu? Wa yastaruna bihi samanan qalila. Dia ingin mendapatkan keuntungan yang banyak dengan menjual belikan. Karena perintah kaisar, kalau ini ayat menguntungkan, jangan kamu ceritakan ke umat. Hapus, ubah, ganti, dan dia mendapatkan uang, mendapatkan kekayaan itu. Itulah yang diharamkan Allah dan berdosa. Apa mereka ini? Ulaika mayakuluna fi butini illan nar. Mereka itu tidak memakan di dalam perutnya kecuali neraka. Nanti orang-orang yang menjual belikan ayat Allah, di perutnya adalah isinya api neraka. Ma'udzubillah min zalik. Ya, atau juga orang yang duduk di MUI misalnya, lalu mengeluarkan fatwa yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, itu sama juga dengan memperjualkan ayat-ayat Allah. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan berkata, ngomong kepada orang-orang seperti itu, orang yang menjualkan ayat-ayat Allah. Artinya mereka tidak akan masuk surga, maksud begitu. Orang yang masuk surga kan nanti Allah bicara kepada penduduk surga. Tapi orang yang seperti ini tidak akan masuk surga. Apalagi Allah bicara. Apa? Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Artinya tidak mengampuni dosa mereka ketika di akhirat nanti. Kecuali di dunia dia taubat kepada Allah. Ya, walahum azabun alim, dan mereka itu mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Ini Pak, hati-hati nih ya, pendeta-pendeta atau ulama yang menjual belikan ayat Allah, mereka akan sepenuh perutnya itu api neraka, dan Allah tidak akan pernah bicara, dan Allah tidak mengampuni dosa mereka itu. Kemudian 175, ulaikal ladzina istardhalalata bil huda. Mereka ini adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Mereka kayaknya dapat duit nih, dapat penghargaan, dapat jabatan, dapat kekayaan, tapi pada intinya mereka adalah memperjualkan kesesatan dengan petunjuk, menukar kesesatan dengan petunjuk Allah. Ditukar tuh, hidayah ditukar dengan kesesatan, dan dia yang menjual sendiri tuh. Dijelaskan oleh Rasulullah, innal ladzina yaquluna aw yashrabu fi aniyatiz zahab wal fiddah innama yujazziru fi batni nar jahannam. Sesungguhnya orang-orang waktu di dunia sama aja ya, yang makan minum dari bejana tempat dari emas dan perak, sebenarnya ia sedang menelan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Ya, ke dalam perutnya tuh. Nah, Allah akbar, nauzubillahi min zalik. Jadi di akhirat itu Pak, ada orang yang makan api neraka jahanam. Yang pertama, orang yang jual beli ayat, yang merubah ayat Allah karena ingin dunia. Yang kedua, orang yang makan dengan wadah dari emas, dia juga sama dengan makan minum nanti dari api neraka. Yang ketiga, orang yang memakan harta anak yatim, An-Nisa 10. Innal ladzi yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang memakan harta anak yatim secara zahir, sebenarnya ia sedang menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Tuh kan? Sama nih. Jadi ada 3 orang yang makan api, ya. Ya, wa ma asluhum 'alan nar, ya. Wal ajab bil maghfirah, dan mereka menukar siksaan dengan ampunan Allah. Wa ma asbaruhum, alangkah sabarnya, alangkah beraninya mereka lanar menentang api neraka. Jadi orang-orang yang seperti itu sama aja menentang api neraka. Auzubillahi min dzalik. Yang terakhir 176, zalika, demikian itulah, bi annallaha, bahwasanya Allah nazzalal kitaba, Allah telah menurunkan akan kitab, bil haq, dengan hak, dengan benar. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang kitab, tentang Al-Qur'an, tentang Taurat, Injil, Zabur, la fi shiqaqim ba'id,
mereka itu benar-benar dalam perselisihan yang sangat jauh, perselisihan yang sangat menyimpang. Artinya orang-orang yang menukar ayat-ayat Allah dengan dunia itu sama saja orang-orang yang berselisih dengan kitab yang Allah turunkan. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang musyrik, yang mengatakan Quran itu adalah puisi, syair, yang mengatakan Al-Quran itu adalah sihir. Itulah yang menyimpang dari kebenaran, dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Insyaallah dilanjutkan minggu depan surah Al-Baqarah ayat 177. Wallahu a'lam bishawab.